UKM pendiri pemula dan swing motor. Nah, apakah cara-caranya gimana sih yang akan dilakukan? Ya, caranya tentu tidak saya akan ngomong kepada Anda. Ya, tidak akan saya omongkan di sini, tapi ada cara untuk mendekati, karena sebenarnya di antara kelompok-kelompok Gen Z ini menarik. Kemarin saya bertemu dengan TikTokers, bertemu dengan Telegram, ternyata dia punya 3 hal. 1, bisa mengekspresikan diri. 2, dia bisa mendapatkan informasi cepat. Dan 3, bisa mencari uang. Itu anak zaman sekarang yang ternyata ketika saya berkomunikasi dengan mereka punya komunitas yang sangat spesifik. Intinya satu, kami ingin diajak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Maka tadi saya sampaikan untuk seluruh kawan-kawan, ayo ke desa, ada perempuan di level desa, ada penyandang disabilitas di desa, ada ekonomi yang tumbuh di desa, dan mereka butuh perhatian untuk bisa turut serta dalam pengambilan keputusan. Dan tentu saja caranya ternyata sungguh luar biasa. Kadang-kadang orang yang menganggap receh, tapi itulah dunia dia, yang mereka itu bosan, marah dengan situasi politik yang sangat keras, benturan, apalagi membawa isu sara. Dia tidak mau itu. Dia lebih tertarik bagaimana menghadapi dunia digital ke depan. Dia tertarik bagaimana saya grup band indie bisa masuk industri UMKM. Bagaimana saya filmmakers, saya akan bisa juga masuk UKM. Artinya pemerintah juga memperhatikan kelompok-kelompok kreatif ini yang kemudian dia masuk dalam ruang-ruang yang sudah tersedia, atau pemerintah yang ditantang untuk membuat ruang baru. Kira-kira seperti itu. Mas, izin Mas, Heras dari Kumparan. Heras dari Kumparan, Mas. Izin Mas, ada 2 pertanyaan. Heras dari Kumparan. Mau bertanya 2 pertanyaan. Silakan. Saat ini kan Mas Ganjar masih berstatus sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bagaimana cara Mas Ganjar membagi waktu dan menghindari konflik interest dari tugas Mas Ganjar sebagai Gubernur? Lalu yang kedua, dalam survei terbaru Kompas, elektabilitas Mas Ganjar disalip oleh Pak Prabowo. Bagaimana tanggapan Mas Ganjar terkait hal itu? Terima kasih. Iya, saya pernah menduduki survei tertinggi. Ketika kemudian ada turbulensi, saya yakin karena kita sudah rebound. Mungkin sebentar lagi kita akan menang lagi. Apalagi koridor. Yang kedua, membaginya tidak terlalu sulit karena saya tahu diri, saya masih menjadi pejabat. Maka untuk menghindari konflik of interest adalah saya pergi keluar Jawa Tengah pada saat hari libur. Yang kedua, ini bukan zaman batu, ini adalah zaman digital. Maka seluruh pekerjaan libur pun saya mengerjakan dengan alat kecil ini. Sehingga tadi ada komplain anak tidak bisa sekolah, dia dibully, kami urus dalam perjalanan. Harus beres hari ini. Mereka tidak mendapatkan pupuk, nggak usah teriak-teriak, lapor di aplikasi Laporku kami selesaikan. Jadi soal cerita pelayanan masyarakat itu soal sikap politik dan bagaimana hati kita berkomitmen untuk itu. Di luar itu Mbak, saya tetap bekerja. Dan kami tidak menggunakan anggaran dari APBD karena saya paham itu. Tunggu ya. Section kedua ya, 3 lagi ya. Ya, siapa? Ya, Saya ini dari Rakyat Merdeka. Makanya kemarin kan Mbak Puan menyatakan sudah ada 10 calon bakal cawapresnya